sayyidina Muhammadin wa alihi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya Javan Rahmat. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi yaitu mengenai al-ab al-lugawiyah. Nah, di sini saya akan menerangkan sebuah materi ini dan sekalian praktek gimana cara kita mengajar dengan baik dan benar itu. Nah, sebelum mulai pada pertemuan siang hari ini, uridu an aqra'a al-kasbul khudur awalan ilaikum jami'an. Mani karismu faikul hadir aw hadirah. Asikin Ahmad Fauzi Rahmawan Samsudin Fitria Yesi Nania Ahmad Abdurrahman Gina Andri Ilham. Oke, syukran. Baik, kaifa halakum jami'an? Alhamdulillah ana bikhair. Nah, uridu an ubayyin anil al-ab al-lugawiyah. Sebelum saya ingin menerangkan sebuah materi yang baru ini pada siang hari ini, saya ingin kepada kalian teman-teman semuanya, murid-murid yang saya cinta dan saya banggakan, ingin ada yang bisa menerangkan materi-materi sebelumnya. Coba saya tunjuk saudari Aulia. Syukran Idris Yumna. Terus saya akan menunjuk teman saya Ryan. Silakan. Syukran kasihan. Nah, di sini saya akan menerangkan sebuah al-ab al-lugawiyah. Ada yang tahu sebelumnya teman-teman mengenai al-ab al-lugawiyah itu? Al-ab al-lugawiyah dalam pengertiannya, permainan bahasa adalah suatu kegiatan yang terjadi di dalamnya saling membantu atau saling bersaing antara pelajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan aturan-aturan. Nah, al-ab al-lugawiyah. Jadi di sini tuh semuanya tuh pelajar itu ada sebuah tujuannya. Kita ingin belajar itu, kita ingin menjadi orang yang pintar, orang yang tahu, orang yang cerdas, orang yang sukses. Dan semua itu mengikuti aturan-aturan yang sama. Misalkan kita belajar sebuah ilmu nahwu dan ilmu shorof. Nah, tujuannya sama. Kita belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof itu, teman-teman semuanya, kita belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof itu biar kita mengerti mengenai bahasa Arab, berbicara bahasa dengan benar-benar. Sama aja. Jikalau kan kita belajar bahasa Inggris, grammar, non verb, so and once again, ya itu kan kita mau tahu. Belajar grammar juga paham. Grammar itu sama aja sebagai nahwu dan shorof kita kalau di bahasa Arab. Itu biar kita mengetahui gimana cara kosakata berbicara dengan baik dan benar. Jadi sebuah tujuan atau sebuah keinginan yang sama untuk menjadi sesuatu yang sukses. Nah, ini pengertian dalam pelajaran al-lugawi ini, materi pada siang hari ini. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, satu tujuan. Nah, ditentukan dengan aturan-aturan. Di situ juga banyak aturannya, ada ciri-cirinya juga, dari mana asal usulnya dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pengertiannya. Terus ada sebuah tujuannya teman-teman. Tujuannya itu salah satu strategi alternatif dan sarana penunjang untuk membumi proses pembelajaran bahasa dan menghilangkan kejenuhan atau kepekaan dalam belajar bahasa Arab. Nah, di sini pun tujuannya itu seperti itu. Salah satu strategi alternatif dan sarana menunjukkan untuk membumi proses pembelajarannya. Biar secara belajar bahasa Arab itu nggak jenuh. Jadi bahasa Arab itu nggak, oh ini doang ya yang diajarin, oh nahwu lagi, shorof lagi,
diajarin lagi, nggak ada yang lain, ada juga kayak balago, ilmu ma'ani, terus tafsir, aubiru dalika, fikih, dan lain. Itu juga mengenai dengan bahasa Arab. Nah itu tujuannya, jadi biar belajar itu tidak jenuh, dan kita belajar pun enggak ya apa ya, padahal kan kalau misalkan siswa dan siswi belajar di kelas terus pasti kita jenuh, guru pun jenuh ataupun apa. Kita mencari lingkungan yang enak, yang nyaman, kehidupan bukan kehidupan, termasuknya kayak apa namanya, udara yang segar. Carilah di luar sana, carilah tempat yang sejuk gitu loh. Siswa pun butuh sebuah apa namanya ya, kayak tempat yang baru lagi gitu loh, biar dia tidak belajar di sini terus ya bosan itu. Jadi kita pun harus mencari sarana atau tempat yang enak dibilang untuk mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah itu teman-teman ya. Terus di sini ada manfaatnya. Nah ada manfaatnya. Yang sebelah kanan tolong di dengerin, yang sebelah kiri tolong diperhatikan di depan ini. Nah ada manfaatnya. Manfaatnya itu dibagi menjadi 6. Nah yang pertama tuh ada aspek fisik. Aspek fisik ya. Kedua ada aspek motorik. Nah motorik. Yang ketiga ada aspek kreativitas. Siswa atau mahasiswa atau siapa harus kreativitas dalam segi pembelajaran atau dalam segi apapun ya. Kita harus kreatif. Oke. Yang kelima ada aspek sosial. Aspek sosial, bersosialisasi kepada masyarakat atau kepada teman kita, kerabat kita. Terus ada aspek bahasa al-lugawiyah. Bahasa itu penting gitu. Aspek bahasa dan aspek kognisi. Yang pertama ada aspek fisik. Fisik kita dalam mempelajari bahasa harus seperti apa. Aspek kita dalam fisik kita, ismiyah kita. Nah seperti itu yang tadi udah diterang sama saya tentang ismiyah dan khuluqiyah itu pernah kan. Nah itu teman-teman, ismiyah, khuluqiyah, al-akhlaqiyah. Nah, itu pernah saya jelaskan. Jadi manfaatnya itu ada 6. Pertama fisik ya, motorik, kreativitas, sosial, dan bahasa. Yang terakhir kognisi. Nah ini. Nah terus nih dalam pelajaran al-lugawi itu yang paling penting adalah ada peran guru. Nah teman-teman kalau ingin menjadi guru harus mengerti, harus bisa mengenai dalam materi-materi yang akan ingin disampaikan. Nah di sini ada peran guru. Pasti kak siswa-siswi maupun teman-teman ingin menjadi cita-cita dan menjadi guru ataupun ada cita-cita menjadi dokter atau TNI segala macam. Sini peran guru adalah membuat persiapan yang matang. Persiapan yang matang, yang benar-benar matang, paham yang benar-benar matang, harus diperhatikan ke depan. Benar-benar matang sebagai motivator dan komentator. Motivator anak, ya kan, motivator anak untuk menjadi orang itu, wah gurunya semangat, saya harus bisa sukses seperti guru itu. Nah seperti itu. Dan komentatornya, kalau di anak-anak ada yang nggak bisa, ada tidak mengerti, ingin bertanya tentang materi ini, tentang mafhudat ini, tentang kealaman ini, guru menjadi moderator dan anak itu bertanya dan anak itu mengetahuinya. Nah seperti itu ya. Jadi guru itu harus persiapkan yang matang, benar-benar matang untuk menjelaskan materi ini. Jangan kita tiba-tiba masuk, kita nggak tahu apa yang kita akan jelaskan. Tidak boleh seperti itu. Guru tuh harus yang pertama tuh mempersiapkan yang matang dalam segi materi. Dan guru itu menjadi motivator dan komentator. Sebagai evaluator, perekama semua kegiatan sebagai pembimbing, dan guru pun sebagai pembimbing dalam pembelajaran pada siang hari ini. Saya di sini jadi guru dan saya membimbing kalian semuanya teman-teman untuk belajar pada sehari dan tentang materi al-arabiyah al-lugawiyah. Jadi seperti itu teman. Nah itu yang paling penting, peran guru. Ya. Peran guru. Ada yang tanyakan sini yang ingin bertanya tentang peran guru? Ini penting loh buat teman-teman nanti. Nah tentang matang, persiapan matang untuk persiapan sebagai madah, al-madah. Kalau dulu di pondok saya itu ada tentang madah. Ya kan, tentang madah. Madah itu seperti kayak kita menyiapkan sebuah materi-materi nanti akan
pelajari akan diterangkan kepada teman-teman semua Namada. Nah, dan gue tuh jadi motivator dan komentator, itu paling penting. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya, saya beri 3 menit untuk bertanya pada materi Al-Arabi Al-Lughawiyah ini, teman-teman semuanya. Kalau ingin bertanya silakan tanyakan, angkat tangannya yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pada pelajaran siang hari ini. Semangat belajar terus teman-teman. Habis ini baca dan mengerti, harus dibaca terus ya. Di kamar maupun di rumah maupun kelas, dibaca terus biar kalian paham dan mengerti mengenai materi-materi tadi saya udah terangkan tentang al-lughawiyah atau dan lain-lainnya. Syukron atas perhatiannya. Allahumma fiq ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.